Bagi anda yang masih suka menghalalkan yang haram, masih terus-menerus mencari sesuatu dari sumber yang haram, baik itu dari judi, dari mengambil haknya orang lain, apakah itu hak waris, apakah itu hak teman kerja, apakah itu hak pasangan hidup, apakah itu hak orang tua, apakah itu hak teman-teman secara umum, atau mungkin orang yang tidak dikenal, atau mengambil sesuatu dari pencurian, dari pengkhianatan, rekayasa data, mengambil hal-hal yang bukan haknya dia. Bagi anda yang masih melakukan itu, maka segeralah taubat kepada Allah yang maha tinggi dan maha pemurah. Berbeda saudaraku seiman, hukuman yang akan datang bagi seseorang yang berzina sekali dengan seseorang yang berzina 10 kali. Berbeda seseorang yang makan 1.000 rupiah yang haram dengan dia memakan 10.000 rupiah yang haram, atau 100.000 rupiah yang haram, atau bahkan berbeda orang yang memakan makanan haram dalam sehari dengan orang yang makan haram bertahun-tahun. Mustahil saudaraku seiman, sekali lagi mustahil seseorang yang berbuat kemaksiatan kepada Allah yang maha tinggi dan maha perkasa kemudian tidak dihukum. Itu cuma khayalan. Demi Allah teman-teman sekalian, perbuatan sekecil apapun akan dihukum oleh sang pencipta Allah. Allah akan berbuat baik pada orang-orang yang patuh, dan Allah sangat keras hukumannya bagi orang-orang yang melanggar. Jangan pernah berpikir kalau saya berbuat dosa, membuat rekayasa data misalnya, atau mencuri, atau menipu, atau apa saja yang akhirnya menjadi sumber pendapatan haram, tidak ada yang tahu, maka tidak akan ada hukumannya. Allah menyelimuti, tanda kutip teman-teman sekalian, perbuatan-perbuatan salah hambanya dengan peringatan-peringatan. Mungkin ada pencuri pada saat pencuri di hari pertama tidak terbongkar kedoknya, tapi Allah akan buat dia ketakutan, Allah akan buat dia menyesal, ada kekhawatiran. Bahkan pada saat dia selamat, dia berharap tidak mengulangi lagi sebenarnya. Tapi syaitan kadang-kadang menggoda dia untuk mengulanginya. Allah tidak menghukum secara langsung, tapi kalau dia mengulanginya, maka Allah SWT akan datangkan dan hukuman berat. Sesuai dengan sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari, semua anak Adam pasti berbuat salah, tapi sebaik-baik mereka adalah yang segera bertaubat. Artinya, kalau kita memakan sesuatu yang haram lalu kemudian kita segera bertaubat, maka tetap akan ada pembersihannya. Pembersihannya mungkin dengan sakit. Mungkin kita makan sepotong roti yang haram, Allah buat kita sakit seminggu. Mungkin mules, buang-buang air besar. Pembersihan. Bagaimana dengan orang yang makan sampai 10 tahun sesuatu yang haram? Maka jangan heran kalau orang ini seumur hidup harus mengkonsumsi obat, atau mungkin cuci darah, atau melakukan hal-hal yang berat. Kalau orang memahami ini teman-teman sekalian, kalau semua kemaksiatan kepada sang pencipta akan dibawa pengawasannya dan pasti dihukum, tidak akan pernah bisa lepas dari sang pencipta Allah. Jangan heran pada saat anda sudah bertaubat kepada Allah, sudah taubat nasuha, dan dulu sebelum taubat kita pernah menggunjing seseorang, menceritakan aibnya. Sekarang setelah taubat, ternyata kita juga digunjing oleh orang lain. Jangan heran, karena itu adalah hukuman pembersihan terhadap kesalahan kita. Padahal kita sudah bertaubat kepada Allah. Jangan heran, pada saat kita sekarang sudah bertobat kepada Allah, kemudian kita baru beli HP jatuh hilang, atau mungkin dompet kita hilang, atau kita mendapatkan duit kemudian hilang. Jangan heran, coba muhasabah. Dulu sebelum saya taubat pernah mengambil barang orang tidak? Allah Subhanahu wa taala akan membalas. Dan yang perlu digarisbawahi teman-teman sekalian, semua balasan yang datang kepada seseorang yang melakukan kemaksiatan jauh lebih berat daripada perbuatannya. Kalau seseorang berzina 1 jam di hotel, demi Allah teman-teman sekalian, hukuman Allah akan datang kepada dia bukan juga 1 jam. Dia sakit misalnya, Allah datangkan sebulan dia sakit, sebulan 30 hari gara-gara 1 jam 60 menit dia berbuat zina. Bahkan bisa 10 tahun Allah hukum. Jangan pernah menghayal, jangan anggap remeh. Dan kita menganggap Allah itu maha pengasih, tapi kita lupa kalau Allah sangat keras siksaannya. Ini kebodohan teman-teman sekalian. Harus disadari, semua perbuatan buruk, kata Nabi SAW, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan datang sesuai dengan kadar perbuatan seseorang. Makin bertumpuk kesalahan seseorang, makin berat hukuman yang datang. Kalau seseorang membuat data palsu, nota palsu, laporan palsu 1 juta rupiah,
Allah tidak akan hilangkan dari dia 1 juta rupiah, tapi Allah akan hilangkan ratusan juta rupiah dari dia. Dengan Allah berikan dia penyakit yang berat, sehingga akhirnya berobat di rumah sakit dan akhirnya menjadi besar sekali. Uang yang dia keluarkan sebenarnya efek dari 1 juta rupiah tadi. Jangan pernah menghayal, sekali lagi, tidak datang hukuman sang pencipta. Allah subhanahu wa ta'ala akan menghukum dan membersihkan semua kesalahan-kesalahan.